Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suruf Firdaus. Saya dari kelas B angkatan 24 dan di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bermusyawarah. Apa itu musyawarah? Yang pertama ada proses diskusi kolektif. Yang pertama ada musyawarah adalah interaksi sosial yang melibatkan diskusi mendalam antar individu atau kelompok untuk mencari solusi atau capaian kesepakatan. Yang kedua ada pondasi demokrasi Pancasila. Yang di Indonesia musyawarah bukan sekadar praktik melainkan nilai luhur yang menjadi tulang punggung sistem demokrasi Pancasila. Yang ketiga ada ruang kolaborasi dan saling menghargai. Lebih dari sekadar rapat, musyawarah adalah medium untuk membangun kolaborasi sejati di mana setiap suara dihargai dan dipertimbangkan. Yang selanjutnya ada prinsip dasar musyawarah dalam Islam. Yang pertama ada niat ikhlas mencari kebenaran. Setiap musyawarah harus dilandasi niat tulus untuk menemukan kebenaran dan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada partisipasi dua arah. Musyawarah adalah dialog aktif, semua peserta memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dan didengar pendapatnya. Yang ketiga ada hargai setiap pendapat. Penting untuk mendengarkan dengan seksama tanpa memotong pembicaraan, menghormati setiap pandangan yang disampaikan. Dan ada musyawarah menurut Islam. Yang pertama ada mengucapkan terima kasih. Setelah seseorang menyampaikan gagasannya, biasakan mengucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan. Yang kedua ada koreksi dengan bijak. Jika ada kekeliruan dalam pendapat, sampaikan koreksi dengan tutur kata yang lembut, penuh kasih sayang dan didukung argumen yang kuat. Yang ketiga ada hindari sikap negatif. Jauhkan diri dari caci maki, sikap dendam atau emosi yang berlebihan. Jaga suasana agar tetap kondusif dan harmonis. Dan ada juga tata tertib dan etika praktis dalam musyawarah. Yang pertama ada hadir tepat waktu. Disiplin waktu menunjukkan rasa hormat kepada peserta lain, beritahu moderator jika ada keterlambatan. Yang kedua ada penampilan sopan. Kenakan pakaian yang pantas dan jaga sikap tubuh yang menghormati selama berlangsungnya musyawarah. Yang ketiga ada berbicara santun. Hindari makan atau minum saat sedang berbicara dan gunakan bahasa yang formal serta mudah dimengerti. Yang terakhir ada akhiri dengan doa. Selalu akhiri musyawarah dengan doa dan saling memaafkan agar keputusan yang diambil membawa berkah. Musyawarah dalam organisasi. Studi kasus pramuka penegak. Dalam struktur organisasi pramuka penegak, musyawarah memegang peran sentral sebagai wadah utama untuk menampung seluruh aspirasi anggota dan merumuskan kebijakan bersama. Yang pertama ada sidang pendahuluan, tahap awal untuk membahas agenda dan tata tertib musyawarah. Yang kedua ada sidang pleno, forum utama di mana semua peserta menyampaikan pandangan dan gagasan. Yang ketiga ada sidang komisi, pembahasan lebih detail mengenai isu-isu spesifik dalam kelompok kecil. Proses pengambilan keputusan selalu mengutamakan mufakat, didukung oleh penetapan korum untuk memastikan keabsahan. Ini mencerminkan praktik demokrasi partisipatif yang efektif dalam skala kecil. Musyawarah dan demokrasi Pancasila. Yang pertama ada nilai Pancasila. Musyawarah mufakat adalah perwujudan nyata dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kedua ada persatuan nasional. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa selalu proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. Yang ketiga ada kesetaraan aspirasi, memberi ruang yang setara bagi setiap individu untuk menyampaikan ide tanpa memandang latar belakang atau posisi. Yang terakhir ada keputusan adil, memastikan setiap keputusan yang diambil bersifat adil, transparan, dan dapat diterima oleh keseluruhan elemen masyarakat. Praktik musyawarah modern yang efektif. Yang pertama ada forum mingguan lintas tim, menyelenggarakan pertemuan rutin untuk memecahkan masalah lintas departemen dan menemukan solusi inovatif. Yang kedua ada metode design thinking, menerapkan pendekatan yang berpusat pada manusia untuk memecahkan masalah kompleks dan mendorong inovasi. Yang ketiga ada six thinking heads, menggunakan teknik ini untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, menghasilkan solusi yang komprehensif. Yang terakhir ada forum ide terbuka, mendorong partisipasi aktif dari semua anggota, menciptakan lingkungan di mana setiap ide dihargai dan dieksplorasi.
Dan ada juga tantangan dan solusi dalam musyawarah. Yang pertama ada dominasi ego dan konflik. Ego dan perbedaan pendapat yang kuat dapat menghambat jalannya musyawarah dan menyulitkan pencapaian mufakat. Yang kedua ada kesabaran dan komunikasi efektif. Dibutuhkan kesabaran ekstra, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan sikap tawakal untuk menghadapi dinamika ini. Yang ketiga ada peran pimpinan krusial. Pemimpin musyawarah bertanggung jawab menjaga suasana tetap kondusif, memfasilitasi diskusi, dan mengarahkan pada mufakat. Untuk kesimpulan dari etika bermusyawarah itu adalah musyawarah bukan hanya sekedar diskusi, tapi adalah seni menghargai setiap perbedaan demi mencapai keputusan terbaik. Ya, etika dan adab bermusyawarah adalah kunci utama keberhasilan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog konstruktif. Mari kita bersama-sama menerapkan budaya musyawarah yang bermartabat dalam setiap aspek kehidupan demi kemajuan dan kebaikan bersama. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan dari etika bermusyawarah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.